Udah. Ada. Suara oke tak? Shalom buat semua keluarga yang dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama beribadah. Ya, puji Tuhan, kita akan masuk sebentar lagi di dalam ibadah kita yang minggu yang ketiga ya. Tuhan Yesus berkati. Shalom buat saya sapa dulu ya. Shalom buat Ibu Liwina, Bu Wina. Siapa ya ini? Oke, Tuhan baik. Ya, Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Bapa, malam ini kami berada dalam kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan masuk ibadah mulai minggu ketiga ya Tuhan. Kiranya berkat, kasih, anugerah turun kepada saudara-saudara kami, jemaat kami, sahabat-sahabat kami, dan juga buat gereja-Mu, jiwa-jiwa-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur atas kasih-Mu ya Tuhan. Shalom. Ya, shalom Ibu Diana, Soraya, shalom yang di Batam. Tuhan berkati. Semangat ya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik. Bersamalah, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Yeah, yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, bersamamu setiap hari. Oh, oh, hari berganti hari. Lihat kasih-Mu tak berubah di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Oh, 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 untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oh, 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 Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Yesus baik. Oh, na 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 na. Oh, oh, na 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 na. Na 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 na. Yes. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan. Ya, shalom buat semua yang baru bergabung, berjoin bersama-sama dengan kita semua. Saya akan sapa dulu ya, Ibu Andri, shalom Ibu Andri. Ya, shalom buat Ibu Liti semua. Shalom buat Ibu Yuyun. Selamat hari Minggu. Ya, shalom. Siapa lagi nih? Shalom Ibu Ros. Ya, Tuhan berkati semua yang baru bergabung bersama-sama dengan kita semua. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari kita buka senyum kita kepada Tuhan Yesus, senyum kita kepada kiri kanan kita, anak-anak kita, golip sini golip ya. Senyum kepada kita. Ya, katakan saya mau persiapkan nanti ya untuk anak-anak nanti habis lepas ibadah. Saya nanti akan mendoakan anak-anak di sini melalui live Facebook selepas firman ya. Jadi persiapkan anak-anak
berkati nanti, tumpang tangan, doakan mereka ya. Lepas firman Tuhan ya. Siapkan anak-anak semua, berkati anak-anak. Nanti saya akan melepaskan berkat. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Katakan amin. Amin, Golip. Amin. Haleluya. Terima kasih, Golip. Buat semuanya, tetap semangat. Katakan tetap semangat. Haleluya. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, nanti persiapkan ya anak-anak semua yang umur baby, semua yang dari mulai baby sampai besar. Persiapkan semua supaya nanti saya akan doakan lepas firman Tuhan ya. Haleluya. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Golip penyanyi apa, Golip? Hah? Oh, nanti ya. Oke ya. Haleluya. Ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Katakan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersoraklah, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersoraklah, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Soraklah, haleluya. Yes, soraklah, haleluya. Haleluya. Yang di rumah-rumah, mari kita joget bersama-sama ya. Ya, shalom Ibu Elis, yang lain shalom. Yang di rumah-rumah, mari kita joget, kita goyang bersama-sama. Kiri kanan, kita sapa dengan semangat, katakan puji Tuhan, soraklah, haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersoraklah, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yes, tetangkan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Yes, soraklah, haleluya. Haleluya. Mari yang join bersama-sama kita berdansa, joget bersama-sama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersoraklah, yes, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yes, katakan soraklah, soraklah, haleluya. Yes, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Tanpa musik, katakan soraklah. Soraklah,
haleluya. Yes, yes. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Oh, 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 oh. Soraklah, haleluya. Yes, soraklah, haleluya. Yang di rumah-rumah ada pujian, ada penyembahan, katakan sekali lagi, soraklah, soraklah, haleluya. Yes God, soraklah, haleluya. Yesus kau hebat bagiku, oh, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Oh, yes, yes. Haleluya, haleluya. Di rumah-rumah ada pujian, ada penyembahan Tuhan Yesus. Kami bersorak bagimu ya Tuhan, karena Engkau dahsyat bagi kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ya, sebentar nanti di rumah-rumah saya minta tolong ambil gambar ya. Baru nanti posting di grup ya. Ambil gambar setiap habis ibadah, ambil gambar, posting di grup ya. Keluarga dan anak-anak untuk kita boleh ada memori atau record setiap nanti saya akan masuk di album, khusus di grup. Kita ya, di grup nanti akan masuk di Facebook grup GBI SOG ya. Semua lepas ibadah ambil gambar kita sama-sama, kemudian posting di grup WhatsApp ya. Tuhan Yesus baik, amin. Masih semangat saudara? Apa masih semangat ini atau masih belum puas lagi memuji? Katakan kita memuji Tuhan, amin, haleluya. Satu kali lagi kita memuji Tuhan Yesus, sebab Allah dahsyat Tuhan Yesus. Hosana, Hosana. Katakan hosana bagimu Yesus. Hosana. Lord, katakan hosana, hosana, oh, layak di surga sama yang bertata, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Katakan hosana Yesus, sana, hosana. Mari katakan hosana bagi Raja kita. Hosana, katakan hosana, hosana. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Mari keluarga-keluarga, anak-anak, ibu bapak katakan hosana. Anak-anak dan ibu bapak, suami istri katakan hosana. Serukan dia nama Yesus. Hosana. Mari katakan hosana bagimu. Hosana.
berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Katakan, namamu besar dan mulia. Katakan, namamu besar, namamu besar dan mulia. Katakan haleluya, namamu besar bagimu Yesus. Oh, mari kita sembah ya Tuhan. Di rumah-rumah mari kita sembah, jangan diam ya. Mari kita sembah Yesus. Oh, ya rabba ya rabba. Kami memuji menyembahmu Tuhan. Oh, haleluya. Jesus. Oh, ya rabba ya rabba. Sidara babera masuk sena bagimu. Oh, sena bagimu Tuhan. Kami sembah Kau ya Tuhan, sebab Kau Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa bagi kami. Oh Tuhan, hadirat-Mu penuhi rumah kami, hadirat-Mu penuhi keluarga kami. Yesus, Kau baik, Kau dahsyat bagi kami Tuhan. Oh, ya rabba ya rabba ya rabba. Jesus, urapi kami Tuhan. Damai sejahtera turun atas kami ya Bapa di rumah-rumah. Oh, suami istri, Bapa dan oh ibu, anak-anak Tuhan berkati dalam nama Yesus. Yakin Kau hadir di sini. Katakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes Lord, katakan, ku yakin Kau nyata di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. One more time, sekali lagi ya Tuhan. Oh, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Lord. Tiada seperti Yesus. Katakan, tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Haleluya. Mari
Mari serukan nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yes, yes. Receive, terima Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan, penuh damai sukacita buat keluarga kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau baik, sangat baik bagi kami. Haleluya. Dan kita percaya, katakan amin. Yes. Wow. Yes God. Thank you God Jesus. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Katakan, sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Yes, yes, yes. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita akan masuk di firman Tuhan. Saya ingatkan lagi supaya nanti semua yang anak-anak kecil, ya, dari baby sampai dewasa, saya akan doakan ya lepas ibadah firman ya. Semua nanti kita akan masuk di dalam berkat pengurapan untuk anak-anak ya. Pastor akan doakan. Sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Hari ini ya tentang bagaimana ada sukacita di dalam hidup kita. Tajuk kita hari ini itu tajuk tentang tindakan iman kita pada masa krisis. Wow. Ini betul-betul dahsyat buat kita ya. Bagaimana kita belajar untuk ada tindakan iman kita ke depan di dalam masa-masa krisis seperti PKP, lockdown, smackdown. Ada orang cakap smackdown. Ada apa lagi? Lockdown di dalam rumah, stres lagi di rumah, apalagi banyak pergumulan masalah anak ini itu, banyak sekali lah saudara. Tetapi hari ini kita buka di dalam firman Tuhan, maka ada saat-saatnya kita berdiam diri dalam hidup kita, dalam ibadah kita. Katakan amin. Tuhan Yesus akan ungkapkan bagaimana kita melakukan tindakan iman pada masa-masa krisis seperti ini. Katakan amin. Mari kita baca di Ibrani pasal 12 ayat 2. Mari kita baca sama-sama. Ya, shalom buat semua yang hadir bersama-sama. Ya, saya boleh sapa lagi ya. Ibu Simbang, ada Ibu Simbang, Tuhan berkati. Ada siapa lagi? Brother Jeremia. Ya, semua Tuhan Yesus baik. Dan semua yang ada di Tampoy, semua yang ada di Miri, semua yang ada di Kulai, Tuhan Yesus katakan baik. Amin. Ya, mari kita baca Ibrani pasal 12 ayat 2. Ibrani pasal 12 ayat 2. Tajuk kita yaitu tindakan iman di dalam krisis ya. Oke. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, yaitu di surga. Amin. Katakan amin. Mari kita berdoa buat firman kita. Bapa, terima kasih firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, benih yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu dan lalu berbuah, dan ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat, dan semua bertumbuh ya Bapa dengan baik. Dan juga yang berbahagialah orang yang mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya Tuhan Yesus. Karena kami percaya firman yang bertumbuh di dalam hidup kami ya Tuhan akan memberikan kekuatan buat orang lain, buat saudara kami, buat keluarga kami, dan semuanya kami akan diberkati. Karena kami percaya memelihara firman berarti memelihara kasih-Mu Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati semua keluarga-keluarga yang ada di rumah-rumah, sahabat, semua Tuhan, saudara kami, berkati kami semua di dalam nama Yesus. Urapi kami, biarlah kami mendengar apa yang didengar oleh telinga, oh Tuhan, yang timbul dalam hati manusia akan Tuhan berikan kekuatan yang baru. Dan firman ini yang menjadi pedoman hidup kami mengarah fokus kepada tujuan Kristus. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur dan kita katakan amin. Ya, shalom semua. Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan tentang bagaimana di situ nasihat supaya bertekun dalam iman. Judul dari Ibrani pasal 12 di situ panjang sekali ya. Ketika Rasul Paulus
dia menulis surat ya. Dia menulis surat. Ada historicalnya, sejarahnya di situ di kitab katakan Rasul Paulus menulis surat sebelum Timotius masuk ke ke tempat pelayanannya di Filipi. Tadi dia katakan ditulis di situ, ditulis sebelum dia mengirim tim khususnya yaitu Timotius. Dia tulis surat ini saudara untuk orang-orang Ibrani di sana. Dan di sini tulisannya itu tentang bagaimana dia menasehatkan supaya tekun dalam iman. Katakan tekun dalam iman. Dan Rasul Paulus yang tadinya dia menulis surat ini supaya menguatkan jemaat di sana. Begitu juga buat kita semua saat ini. Dan di dalam tindakan kita yaitu iman di dalam krisis, dalam lockdown ini ya, tentang bagaimana kita memelihara iman kita, bagaimana kita menjaga iman kita, kita akan belajar di sini ya. Karena iman dari Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Dari bukti yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1, saudara bisa tulis di situ tentang iman. Banyak saksi-saksi iman di Ibrani pasal 11 sampai ayat 1 sampai ayat yang ke 40, banyak saksi-saksi iman. Henok ya, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, semua saksi-saksi iman di dalam hidup mereka. Mereka melewati masa-masa krisis mereka di dalam tindakan iman. Tetapi saya akan berbicara tentang bagaimana keadaan hari ini yang Tuhan buat kasih karunia kepada kita zaman akhir zaman, terus Tuhan panggil, Tuhan proses di dalam orang-orang percaya, khususnya kita semua yang hadir di sini. Amin. Melalui tindakan krisis iman kita. Untuk apa? Supaya kita pelihara iman kita jangan sampai goyah. Saudara, saya ingatkan, saya nasihatkan, jangan sampai iman kita goyah dan lemah. Sekali lagi, jangan sampai iman kita goyah dan lemah. Amin. Ketika iman kita goyah, ketika iman kita lengah atau lemah, maka tidak ada terjadi lagi damai sejahtera, tidak ada lagi tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi kebahagiaan, tidak ada lagi sukacita. Itu akan membuat iman kita akan lemah. Amin. Tetapi kita akan berbicara di sini supaya kita dapat iman kita bertumbuh. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Suara pastor oke ya? Suara pastor ya. Jadi ketika kita berinteraksi di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga kita, waktu masa-masa pandemi ini, apa yang mesti kita lakukan? Amin. Apa yang kita harus lakukan di dalam hidup kita untuk tindakan-tindakan iman kita ini? Banyak sekali saudara. Banyak sekali. Yang pertama, tindakan iman kita yang harus dilakukan adalah bagaimana kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Yang pertama saudara, bagaimana kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Itu tindakan iman. Sama seperti Henok, sama seperti Yunus, sama seperti Yusuf, sama seperti Nabi, tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Itu nggak jauh beda dengan tindakan iman seperti yang sekarang. Tapi masalahnya, kita yang pertama ini harus kita fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau fokus kepada Tuhan Yesus. Saya tidak mau digoncangkan oleh sesuatu hal-hal yang tidak baik. Saya tidak mau digoncangkan hal-hal pikiran-pikiran yang negatif. Saya tidak mau digoncangkan hal-hal masalah-masalah di sekitar kami. Tetapi sekarang saya mau tertuju kepada Tuhan Yesus. Karena iman, pengharapan, sukacita ke dalam tanganmu tetap ada Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Ya, katakan amin saudara. Yang di sini katakan amin. 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 Haleluya. Ya, yang kedua yaitu iman membawa kita ke kesempurnaan. Di dalam apa? Kesempurnaan yang ilahi. Membawa iman kita ke kesempurnaan ilahi. Iman di dalam pengharapan. Memang kita tidak bisa melihat sesuatu di dalam dunia ini. Kita tidak bisa melihat sesuatu pada kehidupan ini. Tapi satu pun kita ada pengharapan, ada kasih, ada sukacita. Itu yang kita punya di dalam Kristus. Oleh firman-Nya. Katakan oleh firman-Nya. Kita harus ada kesempurnaan iman itu membawa yang ilahi. Dan seterusnya. Nah,
Ini yang kita mau supaya kita siap menderita akan Kristus. Amin. Siap menderita, siap memberikan pengorbanan. Banyak hari-hari ini jemaat-jemaat atau semua anggota-anggota dan semua gereja-gereja mulai membangun mezbah. Saya salut semua. Saya sangat hormat semua dengan waktu yang saudara korbankan, dengan usaha yang saudara buat untuk memberikan pengorbanan kepada Tuhan. Itu kesetiaan bahwa saya hanya mau untuk Tuhan Yesus saja. Saya salut semua. Itu hanya kita belajar mendengar kesetiaan kepada firman. Katakan amin. Haleluya. Dan hari ini kita melakukan dan seterusnya melakukan perjalanan iman yang dilalui proses dalam kehidupan kita. Oke, apa saudara punya perjalanan iman saudara dan saya? Apakah ada satu tujuan saudara? Apa perjalanan saudara dengan iman kita? Semua pasti ada punya. Semua pasti ada cerita-cerita pengalaman hidup, kesaksian maupun sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di dalam tindakan iman saudara pada masa-masa krisis ini. Tetapi saya mau ingatkan kembali bahwa ada proses yang Tuhan mau kerjakan di dalam perjalanan iman kita setiap hari, step by step. Amin. Memang kita akan semakin turun. Ada kadang-kadang iman kita lemah, tetapi kita diingatkan lagi oleh firman, diingatkan lagi oleh mezbah doa, diingatkan lagi oleh fellowship, diingatkan lagi ada komsel, diingatkan lagi ada ibadah, diingatkan lagi oleh calling, oleh pastor. Ayo kita semangat lagi. Kita memang kadang mengalami turun naik, tetapi itu tidak menjadi batu sandungan buat kita. Itu menjadi hanya seperti saudara tahu, seperti kalau kita berjalan, ya, kita berjalan kaki ke depan, berjalan kaki, kemudian kita tersandung seperti itu. Jatuh, ada batu di bawah kita jalan, ketika kita jalan tidak lihat, tersandung begitu. Kalau tidak, kita akan jatuh. Nah, itu proses hidup kita seperti itu. Kadang-kadang kita ada hal-hal yang di dalam kehidupan keluarga kita harus dibereskan. Mungkin ada hal-hal tentang keuangan, atau mungkin ada hal-hal yang mau dibicara tentang istri dan anak, atau apa saja. Itu adalah proses di dalam kehidupan. Tetapi yang saya mau fokus di sini, di titik yang kita topik ini, yaitu bagaimana dalam proses perjalanan iman kita harus ada. Katakan harus ada. Itu yang menjadi kekuatan buat kita. Itu yang menjadi bahagia dalam sukacita. Katakan amin. Dan mari kita baca di Lukas pasal 18 ayat 8. Tindakan iman yang kita lihat, ya. Lukas pasal 18 ayat 8. Lukas pasal 18 ayat 8. Istri saya akan tulis di situ di komen. Lukas pasal 18 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. Belajar tentang firman Allah. Lukas pasal 18 ayat 8. Dikatakan di sini firman Tuhan, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, Tuhan Yesus datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Nah, hati-hati saudara. Ini peringatan kepada kita pada akhir zaman. Kita memang sudah banyak melayani. Kadang-kadang kita sudah habis porsi tenaga kita berdoa segala macam apapun. Tetapi ingat, Tuhan akan pertanyakan ini di Lukas pasal 88. "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang pada akhir zaman, adakah ia mendapati iman di bumi?" Nah, artinya apa? Tuhan itu melihat iman kita di bumi ada nggak? Jangan sampai kita tidak ada iman, saudara, waktu Tuhan Yesus datang. Waktu Tuhan Yesus datang tidak ada pengharapan, tidak ada iman dalam Kristus. Semua blank, kosong. Jangan terjadi seperti itu. Tuhan Yesus datang, itu mengumpulkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang teguh di dalam Kristus. Orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hidupnya. Amin. Jangan sampai Tuhan lihat, mana ya? Mana semua orang-orang yang beriman di sini? Tidak ada. Hati-hati saudara. Tuhan melihat orang-orang yang beriman. Katakan amin. Ini firman Tuhan sudah dicatat semua seperti ini.
Dan Tuhan Yesus katakan ketika orang yang beriman mengharap sesuatu kepada Tuhan, maka itu akan terjadi hubungan Tuhan dengan kita tetap ada di dalam kesatuan. Katakan amin. Haleluya. Saya tidak berbicara tentang bagaimana hidup saudara diberkati. Saya tidak berbicara tentang bagaimana saudara kaya atau saudara miskin atau saudara hidup seadanya. Saya tidak berbicara seperti ini. Tapi yang Tuhan mau yaitu di dalam iman kita ada nggak tindakan iman kita? Ada nggak tindakan iman kita di dalam kesetiaan kita tanpa ada kita lihat sesuatu, tapi kita harapkan yang Tuhan mau bahwa Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Tuhan Yesus tuh hadir dalam keluarga kita. Tuhan Yesus tuh hadir di dalam keluarga anak-anak kita, suami, istri, bapak, dan ibu. Tuhan Yesus tuh hadir. Itu tindakan iman yang terus menerus setiap hari kita lakukan. Katakan amin. Haleluya. Dan seterusnya, tindakan iman kita pada masa krisis ketika Nabi Musa ya. Saya ulang cerita tentang perjanjian lama yaitu di Keluaran pasal 14 ayat 15 31. Saudara boleh catat di situ. Ingat ketika Musa melakukan tindakan iman yang paling dahsyat, saudara, yang tidak ada di bumi ini. Mungkin tidak ada satupun yang melakukan hal seperti Musa. Saya akan ceritakan sedikit saja. Musa, Keluaran 14 ayat 15 ayat 31, di mana tinggal di satu laut teberau, yaitu di Pihahirot, di Pihahirot ya. Pihahirot itu tentang berhadapan dengan Bet-Sevon. Itu laut teberau, di situ ada laut teberau. Ketika bangsa Israel ada di tempat situ, dan kemudian di belakangnya itu, di dalam berapa jaraknya itu, Mesir, pasukan Mesir, tentara-tentara Mesir datang menyerang Israel. Dan ketika itu Tuhan Yesus katakan, Tuhan Allah berbicara kepada Musa, "Hai Musa, jangan kamu diam." Musa tidak tahu apa-apa, saudara. Tapi dengan tindakan iman, dia melihat Tuhan Yesus, dia fokus kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang besar. Dia punya tongkat. Tongkat berbicara tentang kepimpinan. Dia punya tongkat. Tongkat itu, Tuhan Allah berseru kepada Musa, letakkan itu di air, di laut. Tak. Kemudian terbelahlah. Tuhan mengirim angin dari utara. Kemudian dia terbelahlah laut teberau. Dan apa yang terjadi? Mujizat besar terjadi. Kemudian awan gelap meliputi semalaman. Jadi bangsa Israel pertama kali dia menyeberangi laut teberau. Saudara tahu apa yang mereka lihat? Bangsa Israel sekitar 5 juta orang lihat berjalan dengan tindakan iman, membawa bangsa Israel dari Mesir untuk menyeberangi laut teberau. Apa yang mereka lakukan? Mereka sangat sukacita dengan tindakan iman. Amin. Dan Musa melihat belakang bangsa Mesir, wah sudah kacau balau. Tuhan Allah mereka kacau balaukan bangsa Mesir di belakang pasukannya. Dan mereka di tengah-tengah. Dan tiang awan mereka meliputi mereka. Semalaman mereka menyeberang. Dan satu kali di tepi laut, tepi kiri kanan, mungkin panjangnya sekitar, besar sekali. Mereka kan laut teberau. Jadi salah satu bangsa Israel yang melihat akuarium besar, kiri kanan ada ikan. Oh, ikan apa ini? Ikan hiu. Oh, kanan ada ikan apa nih? Salah satu bangsa Israel bisa menyeberangi laut teberau dengan perantaraan angin utara. Jadi bangsa Israel itu menyeberangi. Tindakan iman Musa, kemudian sampai dia ke tujuan. Dan akhirnya pasukan tentara Mesir, tidak bisa berdaya lagi. Mereka mati. Amin. Itu tindakan iman Musa. Cerita tentang tindakan iman Musa ya. Nah, pada saat krisis ini kita tidak bisa harus mengandalkan pikiran saudara. Dengan tindakan iman kita. Tidak bisa lagi saudara dengan pikiran kita, dengan perkataan kita. Tidak bisa seperti itu lagi. Kita hanya mau supaya Tuhan hadir, Tuhan Yesus
ada tindakan iman. Tuhan, hari ini saya mau berbicara kepadamu ya Tuhan Yesus. Dengan iman, saya berbicara kepadamu ya Tuhan Yesus. Dengan keluarga saya, dengan anak saya, dengan istri saya. Dengan iman Tuhan, saya mau Tuhan pelihara. Saya mau Tuhan lindungi. Saya mau di dalam hidup kami Tuhan hanya Engkau di dalam perlindungan-Mu. Katakan amin. Ini semua berbicara tentang tindakan iman, saudara. Dan deklarasi kepada Tuhan. Artinya saudara punya kuasa. Ketika kuasa itu ada dalam hidup kita dan percaya, itu Tuhan akan masuk dalam hidup kita. Tuhan akan masuk di dalam hati kita. Jangan khawatir, iman berbicara tentang tindakan. Saudara jangan berbicara tentang hal-hal yang di luar pikiran kita, di luar di dalam masalah kita, atau di luar kita mau ngapain atau apapun itu. Tetapi tindakan iman yang Tuhan mau yaitu tentang deklarasi, is declaration of God, because God is Jesus of the Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kita, is the power of God. Ini berbicara tentang tindakan iman. Amin. Haleluya, katakan amin. Sekarang saya tanya, berapa tahun kita pandemi ini PKP, lockdown? Sudah 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sudah setahun lebih saudara. Ingat, apa tindakan iman saudara dan saya Tuhan sudah buat kita. Ingat, apa tindakan iman kita. Ingat kembali lagi, renungkan kembali. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dari awal lockdown sampai sekarang, Tuhan sudah jaga kita. Katakan amin. Itu sudah membuat tindakan iman saudara dan saya ada dalam hidup kita. Amin. Dari awal tahun lepas hingga tahun ini, hingga seterusnya, iman saudara sudah diteguhkan. Seberapa berat saudara mempunyai masalah, seberapa berat saudara mempunyai pikiran-pikiran yang sudah menjadi beban. Tetapi ingat, kembali back to the Bible, kembali kepada Tuhan. Tindakan iman, pengharapan Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Jangan sampai kita lemah, kuat. Harus kita kuat, saudara. Ini keep forward. Ini kita tetap maju, tidak ada mundur lagi, saudara. Tetap maju melangkah. Hingga tidak tahu besok, tidak tahu lagi nanti kapan. Lockdown sampai kapan, kita tidak tahu lagi buka kapan. Tetapi dengan iman kita, Tuhan sudah jaga kita every day. Just a devotion. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Itu memberikan kekuatan buat kita. Katakan amin. Saudara jangan pikir jauh-jauh. Apa yang tindakan iman yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Ingat, saya sekali lagi. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya tindakan iman. Yaitu apa? Yaitu Tuhan sudah menjaga, melindungi kita setiap hari. Itu sudah cukup. That is enough for me. That is enough for family. That is enough for my children. That is enough for all my family. Itu sudah cukup, saudara. Amin. Katakan amin. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa setiap hari buat family. Saya sebagai hamba Tuhan, saya berdoa setiap kali. Saya sebutkan nama-nama family, siapa saja. Ketika kami ada doa malam, keluarga, istri dan anak, malam kami sisihkan waktu untuk berdoa untuk keluarga-keluarga. Mesbah doa pun sama mesbah doa pagi. Kita berdoa mesbah doa pagi. Tuhan, doakan keluarga-keluarga kami. Ketika mesbah doa pagi, mereka lagi sedang tidur, kita doakan mereka. Itu tidak lepas kita berdoa. Karena apa? Karena ada tindakan iman kita. Tindakan iman kita. Kita itu tidak bisa lagi dibawa arus lagi kepada ke belakang. Kepada tindakan bangsa Mesir. Tidak lagi, saudara. Kita harus keep forward. Tuhan akan menjaga kita. Karena tindakan iman di dalam hidup kita itu sudah diteguhkan. Amin. Keselamatan Kristus sudah diteguhkan. Amin. Katakan amin. Haleluya. Haleluya.
Dan seterusnya Tuhan sudah katakan di dalam hidup kita bahwa Tuhan sudah persiapkan kita ke depan dengan iman percaya kita yang sudah saya bahas tadi. Persiapkanlah hati kita untuk supaya kita tetap tertuju kepada Yesus. Amin. Di dalam topik yang lain tentang tindakan iman kita pada saat kita memberi. Nah, ini saya akan ulangi lagi, memberi di dalam persembahan persepuluhan ya. Ini merupakan saya ajarkan kepada saudara kenapa saya harus bagi tahu hal ini tentang persembahan persepuluhan, persembahan umum, persembahan khusus. Ini saya akan kasih tahu bagaimana Tuhan akan kerjakan buat saudara dan saya dengan tindakan iman di dalam hidup kita. Saya akan ajarkan di dalam mari kita baca di Lukas pasal 21 ayat Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4 saya akan baca buat saudara. Persembahan seorang janda judulnya ya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka di dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya yang janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Amin. Saya ajarkan saudara bagaimana tindakan iman di dalam memberikan persembahan. Satu hal saya kasih tahu kepada saudara dan saya nasihatkan. Ketika kita memberi pada saat kita tiada uang, pada saat kita ada uang berapa sedikit saja, untuk Tuhan, untuk gerejanya yang kita ada di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam gerejanya, gereja Tuhan. Amin. Kita memberikan sedikit, sudah Tuhan memberikan persembahan yang baik kepada Yesus. Amin. Kepada gerejanya, kepada Tuhan. Amin. Ini persembahan loh. Orang lain banyak persembahan, tapi Tuhan melihat hati saudara. Saudara hati memberi. Dengan tindakan iman kita, saya memberi ini. Saya ajarkan buat saudara dan saya juga belajar. Setiap bulan saya ada perpuluhan, saya akan ajar bagi. Walaupun saya tiada gaji, tapi saya belajar taat. Setiap bulan, hampir seterusnya, saya belajar taat kepada Tuhan. Tuhan, ini berat saudara. Tapi tindakan iman saya memberi pada Tuhan. Amin. Memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini Tuhan Yesus. Ini persembahan persepuluhan saya. Saya tidak berbicara tentang ada uang, tidak ada uang. Tapi saya berbicara tentang hati. Tindakan iman. Karena Tuhan akan pelihara saya. Di Maleki, kita akan baca di Maleki pasal 3 ayat 10. Mari kita baca ya. Saya ingatkan, saya nasihatkan buat semua yang hadir di sini. Supaya kita belajar bersama-sama. Ayat 8 dan ayat yang ke-12 katakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, Tuhan. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu selalu bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah persembahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, di gerejamu. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu lalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak akan berbuah bagi firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu. Berbahagialah, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saya ingatkan lagi, tindakan iman di dalam memberikan ya, memberikan keuangan kita ya, uang yang kita ada untuk Tuhan. Yang pertama yaitu kita berbicara tentang pengorbanan. Amin. Berbicara tentang pengorbanan, berbicara tentang kasih, membicarakan tentang pengharapan. Ketika kita memberi, Tuhan sudah senang, Tuhan sudah happy. Ketika memberi perpuluhan, saya sisihkan persembahan saya selama sebulan, saya akan berikan persembahan perbendaharaan untuk gereja Tuhan. Saya taat setia. Saya belajar. Ada persembahan persepuluhan, saya taat setia. Berapa yang saya punya, saya taat setia. Karena apa? Ini yang menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Ini Tuhan, saya menyenangkan hatimu Tuhan. Amin. Itu tindakan iman yang terbesar buat saudara dan saya. Katakan amin. Dan apa yang terjadi? Tuhan akan memelihara saudara.
Tuhan, firman Tuhan semesta alam, apakah aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Katakan sampai berkelimpahan. Amin. Tuhan tidak akan berkurangan tapi berkelimpahan. Puji Tuhan. Saudara, saya sampai sekarang Tuhan cukupkan. Itu karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan menjaga saya dan keluarga saya tidak akan berkekurangan. Seterusnya. Dan saya selalu bantu, tolong. Saya sebagai tim dari FGB, Gospel Business Team, kemarin kami ada meeting. Saya akan memberikan bekalan bantuan makanan kepada orang-orang yang susah, yang tidak mampu. Saya akan berikan. Karena saya sudah diajarkan belas kasihan. Karena ada kerelaan hati. Walaupun saya banyak pengorban, korban waktu, korban meninggalkan keluarga, korban bagaimana saya harus keluar. Sudah tahu di luar seperti apa, kena virus ke apa. Sekarang saya percaya Tuhan akan menjaga saya. Amin. Itu tindakan saya, iman saya. Walaupun penting, tapi saya belajar. Begitu juga saudara dan saya. Belajarlah bagaimana tindakan iman dalam saudara dan saya memberikan persembahan. Ini cukup Tuhan ajarkan di dalam nasihat. Jangan kita degil, saudara. Kita sudah tahu, tapi kita degil, keras kepala. Di sini sudah bilang, jangan menipu Tuhan. Jangan sudah tipu. Kita sudah tahu, tapi kita tidak berbuat apa-apa, tidak lakukan. Itu samanya dengan tipu. Tipu Tuhan. Bertobatlah, saudara. Bertobatlah, minta ampun. Ini saya mau nasihatkan supaya apa, kita belajar bersama-sama dengan tindakan iman di dalam memberikan persembahan. Saya tidak berbicara tentang paksaan, tidak. Saya tidak berbicara tentang dorongan, tidak. Tapi saya berbicara tentang nama Tuhan, nama firman Tuhan Yesus, supaya kita belajar bagaimana kita melakukan ketaatan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Yang pertama, ketika kita memberikan persembahan, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita menunjukkan kasih di dalam Tuhan, di dalam pengabdian kita kepada Allah. Amin. Amin. Katakan amin. Seberapa yang kamu ada, saya dan apa? Apakah itu cukup? Apakah itu juga Tuhan sudah cukup berikan setiap hari di dalam hidup kita? Selalu tidak akan kekurangan, tapi Tuhan mencukupi semuanya. Amin. Katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Di sini kita belajar di dalam tindakan iman. Kita belajar bagaimana kita melakukan sesuatu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Yaitu tindakan iman di dalam krisis. Tuhan akan jaga kita. Percaya saudara. Tuhan akan jaga kita. Yes. Amin. Amin. Katakan amin. Ya, saudara mendengar, Tuhan akan pelihara. Saudara mendengar firman ini, Tuhan akan pelihara. Saudara mendengar kekuatan di dalam hidup iman saudara, Tuhan akan kuatkan. Ketika ada firman, di situ kita ada perjanjian kepada Tuhan. Amin. Katakan amin. Haleluya. Yesus sangat baik, sungguh baik dalam hidup kita. Yes. Haleluya. Hari ini saya berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan di rumah masing-masing keluarga Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat keluarga-keluarga yang hadir di dalam hidup kami. Tuhan berkati mereka. Berkati Tuhan, berkati semua di dalam hidup mereka Tuhan Yesus. Kami percaya ada perjanjian di dalam hidup kami, yaitu tindakan iman kami. Kami mau diproses lagi. Kamu mau supaya kami diteguhkan lagi. Kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kami. Hanya untuk-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, berkati hidup kami. Walaupun kami ada kesalahan, mungkin ada pelanggaran-pelanggaran, mungkin ada yang kami tidak lakukan firman Allah yang hidup kami. Tuhan Yesus, mohon ampun ya Bapa. Mohon ampun Tuhan Yesus. Mohon ampuni kami. Tuhan, kami bertobat Tuhan Yesus. Ampuni kami. Kami percaya ada proses, ada pelajaran, ada tindakan iman yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami. Tuhan berikan kami kekuatan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur malam ini Tuhan. Kami dimenangkan, kami dibebaskan, kami diteguhkan oleh kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami pelihara, kami jaga, kami lakukan, kami renungkan. Di dalam nama Yesus, katakan amin. Haleluya. Sekarang saya akan berdoa buat anak saya. Ya, yang lain, anak-anak kumpul ya, anak-anak kumpul bersama-sama. Ya, kita berdoa bersama-sama.
Ya, kita berdoa, arahkan tangan ya, semua arahkan tangan ke anak-anak. Kita tumpang tangan atau di pundak ya, kita sama-sama anak-anak berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara berdoa juga, saya berdoa buat anak-anak ya. Tuhan Yesus, hamba melepaskan berkat-Mu buat anak-anak di keluarga-keluarga yang ada di semua Tuhan Yesus mengikuti hadir ya Tuhan, join Facebook Live Tuhan. Berkati mereka. Berkati Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Berkati Bapa, anak hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami di dalam nama Yesus. Kiranya berkat turun dan tercurah buat anak kami. Biarlah kami percaya anak-Mu adalah anak yang menjadi takut akan Engkau. Tuhan jaga keluarga-keluarga, ibu dan bapak yang melihara setiap hari. Kami percaya ada pertumbuhan rohani yang kuat di dalam iman yang kuat di dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Kuatkan ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan sekarang sampai kau selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Ya. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan berdoa juga buat ke depan. Nanti kita ada, mungkin saya coba dulu lah ya. Sebab kita masih di phase 1, fase 1. Saya coba, karena ada 12 orang bisa ada di gereja. 12 orang ada di gereja, tapi saya coba untuk buat live saja dulu. Tapi nanti tunggu info dari pastor untuk ke depan. Amin. Nanti kita belajar bagaimana Tuhan nanti lihat situasi. Tuhan akan gerakan kita seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita, program-program ke depan. Hari Selasa kita ada mesbah doa pagi. Ingat ya, mesbah doa pagi. Saya akan undang lagi Ibu Prima ya. Ibu Prima nanti akan coba, Ibu Prima sebenarnya hari Jumat kemarin tadi karena miskomunikasi, tapi hari Selasa pagi ya, Selasa pagi Ibu Prima akan join bersama kita untuk sharing firman. Amin. Ya, Ibu Prima siap ya? Oke. Hari Selasa pagi Ibu Prima akan bagikan sharing mesbah doa pagi pukul 4 ya. Hari Rabu seperti biasa kita ada komsel, last terakhir komsel yang ke-9 ya. Itu kita akan siap-siap nanti kita rayakan, bakar-bakar rayakan komsel bersama masing-masing. Ada komsel apa tadi, banyak komsel di grup yang mereka sudah kasih nama. Ada komsel Taman Putri, komsel mana, semua ada di grup. Semua kita akan masuk deklarasi perayaan untuk setiap komsel ya. Nanti Pastor Max akan doakan untuk ketua-ketua komsel, pemimpin. Dan juga ada Elizabeth. Ya, salam Elizabeth. Ya, Tuhan berkati. Ya, salam buat Bapak Sulik ya. Oke, hari Rabu dan hari Kamis kita kembali. Hari Kamis tiada ya. Sorry, hari Kamis tiada. Hari Jumat kita ada mesbah doa pagi ya. Mesbah doa pagi pukul 4. Hari Jumat juga pukul 8 malam kita ada mesbah doa malam. Dan pukul 4 kita ada mesbah doa pagi, muda-mudi ya. Wah, banyak mesbah doa ya. Ada tiga ibadah. Tetapi itu sekali ya. Jadi Sabtunya kita tiada activity. Itu akan sama-sama dengan mereka, sama-sama di luar keluarga. Sabtu itu khusus buat keluarga. Semua keluarga kita ada bersembang, happy, minum kopi, semua. Haleluya. Amin. Semua yang hadir semua Tuhan berkati. Terima kasih. Oh, ada Magda Yanti ya. Yanti yang ada di Kelapa Sawit, Bukit Batu ya. Tuhan berkati. Yanti, salam buat Bapak ya. Semua nanti kita akan jumpa lagi ya di Bukit Batu. Dengan siapa? Ibu siapa? Ibu Diana ya. Semua Tuhan berkati. Jadi kita berdoa buat semua seperti biasa. Minggu depan kita ada perjamuan kudus juga. Nanti ada ibadah khusus ya. Saya coba nanti undang salah satu pembicara ya. Saya akan atur semua. Tuhan berkati semua. Terima kasih. Wah, ada ya, shalom Pastor Abe. Shalom, Tuhan berkati Pastor. Oh, ada Bapak Ari di Singapura. Tuhan berkati Bapak Ari. Ada Ibu Mei, ya Tuhan berkati. Ya semua, Tuhan baik ya. Katakan amin. Jadi kita akan masuk nanti minggu depan dan kita akan buat
acara ini untuk ke depan kita akan atur semua melalui WhatsApp grup. Oke, Tuhan berkati semua sama-sama. Dan mari kita berdoa untuk arahkan tangan kita berkat dari surga. Bapa, kita angkat sama-sama terima berkat. Bapa, terima kasih, hamba berdoa mengucap syukur buat keluarga-keluarga kami yang beribadah dan sudah mengerti, memelihara iman, memelihara kesatuan, memelihara damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, berikan kekuatan yang baru pada saat-saat pandemi ini Tuhan. Kami mau lakukan dengan tindakan iman pada masa-masa krisis ini. Karena kami percaya Tuhan, karena firman-Mu ya dan amin, janji-Mu ya dan amin. Kami tahu ya Tuhan ada sukacita, ada pengharapan, ada kasih-Mu ya Tuhan. Berkati yang sudah mendengar, Tuhan jaga, Tuhan pelihara di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu, berkati semua keluarga-keluarga di dalam nama Yesus. Dan juga pada pertemuan-pertemuan mesbah doa, ibadah apapun Tuhan. Tuhan berkati urapi kami dalam nama Yesus. Tuhan berkati ya Tuhan, sekiranya Tuhan dengan sinari, dengan berkat-Mu buat semua damai sejahtera, pekerjaan, usaha, pintu masuk-Mu Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Berkati keluarga-Mu, berkati anak-anak, suami, istri, Bapa ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang lemah Tuhan kuatkan, ada dalam pergumulan, di dalam apapun Tuhan, Tuhan berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami lepaskan berkat-Mu, di kuasa Roh Kudus hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Damai sejahtera menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan kembali datang kedua kali dan semua menjemput kita ke awan-awan yang permai yang mengikuti kehendak firman-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati, tetap semangat. Nanti jangan lupa ya, ambil gambar ya. Ambil gambar selepas ambil gambar seperti kami ya. Oh, salam Pastor Max ya. Ya, keluarga ya. Salam Ibu Iti. Ambil gambar, jangan lupa ya, ambil gambar ya. Saya ambil gambar di sini juga nih. Aduh, susah nih. Oke. Ya, ambil gambar semuanya ya. Ya, ambil gambar, Tuhan berkati. Ambil gambar ya. Jangan lupa ambil gambar selepas ibadah baru letak di grup ya. Boleh. Bapak Dingon, di Wahau, Tuhan berkati Bapak. Ya. Doa supaya kita cepat ibadah. Iya, pasti. Boleh. Semua tetap kita bisa beribadah. Amin. Haleluya. Ya, ambil gambar ya di rumah-rumah ya. Nanti posting di Facebook posting di grup. Sorry. Ambil gambar di rumah seperti kami, nanti ambil gambar ya semua. Oke. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Bye bye. Katakan bye bye. Bye bye. Bye bye. Haleluya.